Halo sahabat Kula, selamat datang di Kisah Hidup Mulia. Yang subscribe semoga menjadi orang sukses. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh akan pelajaran hidup, yaitu kisah luar biasa tentang seorang visioner yang merevolusi dunia teknologi. Ini adalah perjalanan Steve Jobs, seorang inovator yang gagasan-gagasannya mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Steve Jobs lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California. Diadopsi oleh pasangan Clara dan Paul Jobs, Steve dibesarkan di lingkungan yang sederhana namun penuh dengan cinta dan dukungan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat yang besar pada elektronik dan teknologi. Setelah lulus SMA, Steve melanjutkan pendidikan di Reed College di Portland, Oregon. Namun, ia keluar setelah 1 semester karena merasa kuliah tidak memberikan apa yang ia cari. Meskipun demikian, ia tetap mengikuti kelas-kelas yang menarik minatnya, termasuk kaligrafi, yang kelak berpengaruh besar pada desain produk Apple. Steve bertemu dengan Steve Wozniak melalui teman-teman di Homestead High School. Pertemuan ini menjadi awal dari kemitraan yang akan mengubah dunia teknologi. Pada tahun 1976, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan Apple Computer, Inc. di garasi rumah Jobs. Mereka merancang dan membangun komputer pertama mereka, Apple I, yang dijual tanpa monitor, keyboard, atau casing. Produk ini mendapat sambutan hangat dan membantu mereka mendapatkan modal untuk mengembangkan komputer berikutnya, Apple II. Apple II diluncurkan pada tahun 1977 dan menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang sukses di pasar massal. Dengan fitur grafis berwarna dan kemudahan penggunaan, Apple II menjadi tulang punggung pendapatan Apple selama beberapa tahun. Pada tahun 1980, Apple go public dan membuat Jobs menjadi jutawan di usia 25 tahun. Meskipun Lisa, komputer pribadi pertama Apple dengan antarmuka pengguna grafis, gagal di pasaran, proyek ini membuka jalan bagi pengembangan Macintosh. Pada tahun 1984, Apple merilis Macintosh dengan kampanye iklan, 1984, yang ikonik. Macintosh memperkenalkan antarmuka grafis dan mouse kepada konsumen, mengubah cara orang berinteraksi dengan komputer. Pada pertengahan 1980-an, hubungan Jobs dengan CEO Apple saat itu, John Sculley, memburuk. Konflik internal memuncak pada tahun 1985, ketika Jobs dipaksa keluar dari perusahaan yang ia dirikan. Namun, ini bukan akhir dari perjalanan Jobs, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Setelah meninggalkan Apple, Jobs mendirikan Next Inc., sebuah perusahaan komputer yang berfokus pada pasar pendidikan dan bisnis. Meskipun produk Next tidak pernah mencapai kesuksesan komersial yang besar, teknologi yang dikembangkan di sana sangat maju dan menjadi dasar bagi banyak inovasi di masa depan. Pada saat yang sama, Jobs membeli divisi animasi komputer dari Lucasfilm dan mendirikan Pixar Animation Studios. Di bawah kepemimpinannya, Pixar merilis film animasi pertama mereka, Toy Story, pada tahun 1995, yang menjadi sukses besar dan menandai awal era baru dalam animasi komputer. Pada tahun 1996, Apple mengakuisisi Next, membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan. Pada tahun 1997, ia menjadi CEO sementara dan segera mulai merombak strategi produk Apple. Pada tahun 1998, Apple meluncurkan iMac, sebuah komputer all-in-one dengan desain inovatif yang membantu mengembalikan kejayaan Apple di pasar komputer pribadi. Pada tahun 2001, Apple meluncurkan iPod, sebuah perangkat pemutar musik portabel yang mengubah cara orang mendengarkan musik. Bersamaan dengan itu, Apple memperkenalkan iTunes, sebuah platform untuk membeli dan mengunduh musik secara digital. Kombinasi ini merevolusi industri musik dan menjadikan Apple sebagai pemimpin di pasar musik digital. Pada tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone, sebuah perangkat yang menggabungkan fungsi telepon, pemutar musik, dan komputer dengan layar sentuh. iPhone mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan bermain, serta memulai era baru dalam teknologi mobile. Kesuksesan iPhone menjadikan Apple sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Pada tahun 2010, Apple meluncurkan iPad, sebuah perangkat tablet yang mengisi celah antara smartphone dan komputer pribadi.
iPad mengubah cara orang mengonsumsi konten digital dan membuka pasar baru untuk aplikasi dan layanan digital. Steve Jobs dikenal karena filosofinya dalam desain yang mengutamakan kesederhanaan, estetika, dan fungsionalitas. Pengaruhnya dapat dilihat dalam setiap produk Apple, dari komputer hingga perangkat mobile. Jobs percaya bahwa desain yang baik adalah yang tidak hanya terlihat indah tetapi juga mudah digunakan. Kepemimpinan Jobs di Apple menciptakan budaya perusahaan yang berfokus pada inovasi, kualitas, dan perhatian terhadap detail. Meskipun gaya manajemennya terkadang kontroversial, visi dan tekadnya mendorong Apple untuk terus berinovasi dan mencapai kesuksesan luar biasa. Pada tahun 2004, Jobs didiagnosis dengan kanker pankreas, yang mengharuskan operasi dan perawatan intensif. Meskipun kesehatannya semakin memburuk, Jobs tetap aktif dalam memimpin Apple hingga ia mengundurkan diri sebagai CEO pada tahun 2011. Ia meninggal dunia pada 5 Oktober 2011, meninggalkan warisan yang abadi di dunia teknologi. Pengaruh Steve Jobs tidak hanya terbatas pada produk Apple. Ia menginspirasi generasi baru inovator dan pengusaha untuk berpikir di luar kotak, mengejar impian mereka, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Warisannya hidup melalui inovasi yang ia bawa ke dunia dan melalui orang-orang yang ia inspirasikan. Kisah Steve Jobs adalah contoh sempurna dari visi, ketekunan, dan inovasi. Dari garasi kecil di California hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia teknologi, perjalanan hidupnya mengajarkan kita tentang kekuatan mimpi dan tekad yang kuat. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif untuk mensupport kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa subscribe. In that difficult period. So thank you guys. Let's give them a round of applause.